perkenalkan, saya Cecilia Huang dengan NIM 2211200461 dari Universitas Mikroskill Medan. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami apa itu makna hidup toleransi antar umat beragama. Sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman, tentu kita pasti saling berhadapan dengan banyak orang dari latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga penting bagi kita untuk hidup saling menghargai, saling menerima, dan hidup rukun dengan mereka satu sama lain. Jadi, dalam video kali ini saya ingin melakukan wawancara terhadap beberapa orang dari latar belakang agama dan kepercayaan berbeda-beda untuk memahami bagaimana pandangan mereka terhadap hidup toleransi, hidup rukun, dan apa peran mereka dalam mencapai perdamaian tersebut. Langsung saja kita mulai. Saya seorang biksuni dari Vihara Tanjung Pura, Vihara Mahasuci. Cicilia ini ada di Vihara. Saya selalu terbuka untuk membantu semua yang mau interview tentang agama Buddha. Saya nama Buddhisnya Secisan di Vihara Mahasuci Tanjung Pura, Kecamatan Langkat, Kota Tanjung Pura. Makasih. Halo, perkenalkan, saya Servia yang akan membantu interview agama Hindu kali ini. Halo, perkenalkan saya Yuni, saya yang akan membantu interview tentang agama Islam. Pertanyaan pertama, apa bukti nyata hidup toleransi antar umat beragama menurut pandangan agama kalian? Di sini di Tanjung Pura, ya, saya selalu mengajarkan pada umat-umat tetap harus rukun sesama umat biar lain agama. Seperti dalam keadaan kami membagi baksos, semua agama dapat, tidak ada pilih memilih. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Kalau saya ada mengundang Bante atau suhu datang memberi dharma, semua orang boleh ikut hadir, dapat hadir, ya, tidak memandang agama dan suku. Islam mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menghargai antar umat manusia, termasuk pemeluk agama lain. Al-Quran menyebut bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling membenci. Dalam kehidupan nyata, umat Islam menunjukkan kerukunan ini dengan ikut serta menjaga ketentraman saat umat lain beribadah, atau memberikan ucapan selamat pada perayaan agama lain. Contohnya, banyak masjid dan gereja yang berdampingan dan saling menghormati jadwal ibadah masing-masing. Untuk Islam juga sering ikut dalam kegiatan lintas agama seperti bakti sosial, donor darah, atau kerja bakti bersama bencana alam. Di beberapa kota, peringatan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan atau Hari Toleransi Dunia dirayakan bersama oleh berbagai agama, termasuk umat Islam, untuk menumbuhkan semangat kebersamaan. Bukti nyata kerukunan antar umat beragama. Agama Hindu mengajarkan bahwa semua makhluk hidup adalah bagian dari satu keluarga besar, sehingga hidup rukun dengan umat agama lain adalah hal yang penting dan mulia. Umat Hindu diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan saling membantu. Salah satu bukti nyata dari kerukunan antar umat beragama bisa dilihat di dalam kehidupan masyarakat Bali, di mana umat Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha hidup berdampingan secara damai dan saling mendukung kegiatan keagamaan masing-masing. Contoh kegiatannya, saat Hari Raya Nyepi di Bali, masyarakat non-Hindu ikut menjaga ketenangan lingkungan dan menghormati aturan Nyepi dengan tidak membuat keributan di luar rumah. Sebaliknya, saat umat Muslim merayakan Idul Fitri, banyak warga Hindu yang turut membantu menjaga keamanan dan kelancaran acara. Kegiatan lain seperti dialog lintas agama, bakti sosial bersama, atau perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional secara kolektif di desa atau kota juga menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat dari berbagai agama bisa bekerja sama, saling mengenal. Pertanyaan kedua, apa saja harapan kalian terhadap generasi-generasi penerus bangsa dalam pandangan agama kalian sehubungan dengan hidup toleransi antar umat beragama? Harapan itulah yang menjadi cita-cita saya.
semoga semua umat, ya, baik agama Buddhis maupun non-Buddhis, semua dapat bersatu mengajak semua orang melakukan kebaikan, nah, tidak saling memfitnah, membunuh. Nah, ya, begitulah yang saya harapkan, harus hidup dalam rukun damai. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik, termasuk toleransi terhadap sesama. Harapannya, generasi muda Muslim bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, menghormati orang lain walaupun berbeda keyakinan, dan tidak mudah terprovokasi oleh kebencian. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam bersikap toleransi. Beliau tetap berbuat baik kepada tetangganya yang berbeda keyakinan dan tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Diharapkan anak-anak yang akan datang dan remaja Muslim meneladani sikap ini agar Indonesia ke depannya menjadi bangsa yang rukun, damai, dan kuat dan keberagaman. Saya selaku umat Hindu berharap generasi muda bisa tumbuh menjadi pribadi yang menghargai perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh kebencian. Hidup toleran artinya tidak memandang rendah agama orang lain dan tidak memaksakan keyakinan sendiri. Dalam agama Hindu, anak-anak diajarkan sejak kecil untuk berkata baik, bersikap sopan, dan tidak menyakiti orang lain, termasuk dalam hal keyakinan. Harapannya, anak-anak sekarang tumbuh menjadi orang dewasa yang bisa menjaga perdamaian, menghormati keragaman, dan membangun bangsa yang rukun meskipun berbeda agama. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan yang pernah kalian rasakan, kalian jumpai, atau yang kalian ketahui sehubungan dengan hidup toleransi antar umat beragama? Tantangan yang dimaksud saya tidak pernah mendapati, ya. Yang karena saya selalu mengajarkan semua agama, mengajarkan yang baik, berbuat baik, berbakti pada orang tua, menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua. Begitu juga saya dengan masyarakat sekitar sini maupun dimanapun juga. Ya, makasih. Tantangan hidup toleransi adalah adanya orang yang sempit cara pandangnya, mudah menyalahkan agama lain, atau merasa paling benar sendiri. Hal ini bisa membuat hubungan antar umat terganggu. Tantangan lain adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian di media sosial, dan kurangnya pendidikan tentang keberagaman sejak dini. Dalam Islam, umat diajarkan untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencela agama lain, dan selalu mengedepankan musyawarah jika terjadi perbedaan. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tapi saling menghormati dalam perbedaan tanpa saling mengganggu keyakinan masing-masing. Tantangan dalam menjaga sikap toleransi adalah ketika ada orang yang merasa agamanya paling benar dan merendahkan agama lain. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial juga bisa menimbulkan salah paham dan memperkeruh hubungan antar umat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan cara beribadah, cara berpakaian, atau hari raya juga kadang menjadi pemicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Agama Hindu mengajarkan untuk selalu menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar tidak menyinggung orang lain. Karena itulah toleransi bisa tetap terjaga. Pertanyaan keempat, apa pandangan kalian terhadap fungsi ataupun peran dari lembaga keagamaan dalam mewadahi hidup toleransi antar umat beragama? Umat semua boleh masuk ke vihara, ya, asal dengan tujuan yang baik dan bisa berbuat baik. Tujuan di sini semua orang bisa masuk, ya. Jadi asal dengan langkah yang benar dan pikiran yang jernih. Semua kena kita semua makhluk ada benih kebudayaan. Suatu saat atau di masa yang akan datang, kelahiran yang akan datang, semua makhluk bisa mencapai penyempurnaan diri. Tergantung kita mau menjalankan atau tidak. Nah, Buddha hanya
menunjukkan jalan, tidak bisa membebaskan kita dari segala penderitaan. Ya, Buddha tidak pernah berjanji akan menolong kita dari penderitaan, tapi dengan kesadaran kita yang dapat menolong diri kita sendiri. Dengan berbuat baik, kita akan menerima karma baik. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Terima kasih. Lembaga keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah memiliki peran besar dalam menciptakan perdamaian dan toleransi. Mereka memberikan bimbingan kepada umat agar memahami ajaran Islam secara utuh, termasuk tentang pentingnya hidup damai dan menjalani hubungan baik dengan sesama. Lembaga-lembaga ini juga sering terlibat dalam kegiatan lintas agama seperti forum dialog, deklarasi damai, dan aksi sosial bersama dengan pemeluk agama lain. Selain itu, mereka juga menyampaikan pesan-pesan toleransi lewat ceramah, media massa, dan pendidikan keagamaan. Peran aktif lembaga Islam ini sangat penting untuk membangun musyawarah yang rukun, saling menghargai, dan bebas dari konflik agama. Terima kasih. Lembaga keagamaan dalam Hindu seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia punya peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Mereka memberikan bimbingan kepada umat agar bisa hidup harmonis dengan sesama, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Selain itu, lembaga agama juga aktif dalam kegiatan antar umat beragama seperti dialog lintas agama, kerja bakti bersama, dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat diajak untuk saling mengenal dan memahami, sehingga dapat mengurangi prasangka dan memperkuat semangat kebersamaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah sekilas wawancara terkait topik hidup toleransi antar umat beragama. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa sedikit memberikan inspirasi bagi kalian untuk hidup dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima perbedaan satu sama lain. Karena sejatinya mau apapun agamanya, kita tetap mempunyai satu tujuan hidup yang sama, yaitu hidup damai, saling mencintai, dan saling menebar kebaikan satu sama lain. Mari kita tanamkan benih-benih kebajikan ini mulai dari diri sendiri, keluarga, dan hingga masyarakat luas. Oke, salam damai untuk semuanya.